Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. jika semuanya pada sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, siapa yang berkenan untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Monggo, mbaknya. Oke. Mari kita berdoa sebelum mulai acara pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Selesai. Oke, terima kasih kepada mbaknya yang telah berkenan memimpin doa. Selanjutnya dari teman-teman, apa sudah tahu kita mau mengadakan kegiatan apa? Tidak, Bu. Belum. Ya, Bu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Dari teman-teman, apa ada yang udah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum. Belum, Bu. Oh, berarti pada belum tahu ya konseling kelompok itu apa. Oke, baiklah. Konseling kelompok, saya jelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu masalah yang dialami oleh mbak-mbaknya ini. Anggota hingga masalah mbak-mbaknya ini dapat tertuntaskan. Ya, konseling kelompok kali ini kita lakukan dalam keadaan online seperti ini atau melakukan Google Meet seperti ini. Tujuannya agar setiap anggota kalian itu dapat saling tatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Mengingat saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok, nggak ada unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri dalam media Meet ini sesuai sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Di sini saya ingin bertanya, apakah kalian ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini? Ada, Bu. Alhamdulillah jika semuanya mengikuti kegiatan ini dengan sukarela ya. Kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, anggota dalam kelompok ini harus saling terbuka satu sama lain dalam mengutarakan masalahnya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, karena konseling kelompok ini adalah kegiatan konseling yang kita itu mengutarakan masalah kita, lalu dituntaskan bersama-sama dalam satu kelompok ini. Sesuai aturan, di sini saya akan membuat aturan kelompok harus pertama yang jika kalian ingin mengutarakan pendapat harus angkat tangan terlebih dahulu. Lalu tidak boleh berkata kasar, kalian nggak boleh berkata kasar, kalian nggak boleh mengejek satu sama lain. Lalu harus menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok ini harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti, setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota nggak boleh menceritakan masalah-masalah setiap anggotanya ini setelah keluar Meet ya. Jadi kalian nggak boleh menceritakan
masalah yang dialami tiap individu ini ketika sudah keluar MIT nanti. Setelah ini saya akan memimpin untuk mengutarakan ikrar janji. Ikrar janji agar kalian dapat merahasiakan masalah-masalah yang ada dalam setiap individu. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Sedia, Bu. Baiklah, Iya, Bu. tirukan kata-kata saya ya. Saya berjanji. Saya Saya berjanji. Saya menyatakan bahwa menyatakan saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara menjaga dan menerima dan memelihara segala bentuk informasi segala bentuk segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. baik dari saya baik dari saya sendiri sendiri maupun orang lain. Barusan kita telah mengutarakan ikrar janji bersama-sama. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu ya. Kesepakatan waktu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Kalian sepakat nih berapa menit atau berapa jam? 25 menit, Bu. 30 menit, Bu. 30 menit, Bu. Baiklah, karena banyak yang 30 menit ya kayaknya ya. Kita sepakati bersama 30 menit. Oh iya, di sini kita belum berkenalan nih. Kita belum berkenalan. Sekarang kita kenalan dulu ya. Kenalan, baru siapa yang tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan perkenalan terlebih dahulu. Caranya kita bikin seperti permainan aja. Kita bikin seperti permainan. Permainannya begini. Perkenalan, sebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Tapi menggunakan lagu ya. Misalkan seperti ini. Nama saya Nisa, panggilannya Ica. Hobi saya mancing, cita-cita guru. Gitu. Oke, gimana? Udah pada bisa? Gimana? Udah pada bisa? Saya ulangi ya, nama saya Nisa, panggilannya Ica. Hobi saya mancing, cita-cita guru. Gimana? Udah bisa ya? Ayo dimulai dari mbaknya. Mbak siapa dulu? Ulang, Bu. Contohnya, Bu. Ulang. Oke. Ulang. Gini. Nama saya Nisa, panggilannya Ica. Hobi saya mancing, cita-cita guru. Gitu ya. Ayo, siapa duluan yang mulai? Boleh perkenalan. Saya dulu ya, Bu. Oke, mbaknya silakan. Nama saya Indi. Panggilannya Indi. Hobi mendengarkan musik, cita-cita dosen. Oke, mendengarkan musik cita-cita dosen, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Siapa? Siapa lagi? Saya, Bu. Oke. Monggo. Nama saya Dewi, panggilannya Dewi. Cita-cita pengusaha, hobi saya makan. Oke, pengusaha makan ya. Udah kelihatan deh, enggak apa-apa. Iya. Lanjut, mbaknya yang mana lagi?
Monggo, monggo. Nama saya Hani. Panggilan cita-citaku, hobi saya menulis. Oke, hobinya menulis bagus ya. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, silakan. Nama saya Owi. Panggilannya Owi. Hobi saya nyanyi. Cita-cita penyanyi. Wih, bagus, bagus, mantap, mantap, Mantap nggak, Bu? Mantap. mantap. Yang lain, mbaknya, mbak tinggal satu lagi. Perkenalkan namanya. Saya, Bu. Iya, monggo, monggo. Nama saya Eva, cita-cita peluk hobinya. Hobinya apa, Mbak? Makan, Bu. Makan. Cita-citanya? Cita-cita pelukis. Oh, sebenarnya agak nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Saya rasa kini sudah saling mengenal ya satu sama lain ya. Saya harap nantinya kalian bisa saling terbuka masalahnya satu sama lain. Nggak ada lagi yang canggung ya kalau kalian mengutarakan masalahnya. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang ada di kalian hingga nanti masalah tersebut dapat terselesaikan. Bagaimana teman-teman sekalian? Udah siap untuk melaksanakan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah, jika semuanya udah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada pagi hari ini. Sepertinya saya utarakan yang saya utarakan di awal tadi, kegiatan konseling kelompok ini akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap kelompok. Nah, itu tuh berupa ekonomi boleh, berupa masalah kalian belajar, masalah percintaan kalian, masalah sosial, dan lain sebagainya. Silakan yang dari anggota kelompok, siapa dulu yang berkenan untuk mengutarakan masalahnya? Monggo. Dari Mbak Hani, bagaimana? Saya suka boros tentang keuangan, Bu. Suka boros tentang keuangan gitu ya. Lanjut, mbaknya, Mbak Owi bagaimana? Saya diselingkuhi pacar, Bu. Diselingkuhi pacarnya? Ya Iya, Bu. Allah, ngenes ya kayak gitu ya. Iya, Bu. Lanjut, Mbak Indi, coba Mbak Indi. Apa? Dibully karena sering terlambat masuk kelas, Bu. Oh, senang lagi kan? Sering terlambat masuk kelas sehingga dibully gitu ya. Mbak Dewi bagaimana? Saya merasa sering meninggalkan jamaah di sekolah, Bu. Sering nggak ikut jamaah ya di sekolah. eh Mbak Naswa bagaimana Mbak Naswa? Saya sering merasa selalu nggak percaya diri ketika dan berbicara di hadapan orang banyak, Bu. Oh, sering merasa tidak percaya diri begitu ya? Jika banyak orang terus berbicara di depan begitu kan? Oke, dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan anggota barusan, kita sepakati terlebih dahulu. Permasalahan siapa yang akan dibahas?
permasalahannya Owi, Bu. Indi, Bu. Mbak Indi, Owi terus aja, Mbak Bu. Owi, Masalahnya Owi. Owi Mbak saja, Owi. Bu. Oh, banyak kan Owi Mbak saja, Owi Bu. ya. Oke, permasalahannya karena pada banyak milih Mbak Owi ya, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan Mbak Owi. Sekarang saya minta untuk Mbak Owi untuk mengutarakan masalahnya lebih lanjut bagaimana? Baik, Bu. Saya cerita ya, Bu. Iya, monggo. Jadi saya awalnya tuh baik-baik aja. Terus saya fokus buat ujian. Terus tiba-tiba saya lihat kok ada status WA cewek. Kan saya sedih, Bu. Berarti tahu selingkuh dari situ ya, pacarnya ya? Iya, Bu. Iya. Terus kelanjutan hubunganmu gimana? Ya, saya saat ini udah putus. Saya capek dengar penjelasan dia nggak masuk akal. Lalu sekarang udah berapa lama kamu putus cinta? Saya udah sekitar 1 bulanan. Emang apa sih alasan dia sampai bisa selingkuh? Dia tuh bilang dia tuh hanya teman dekatnya. Tapi setelah saya telusuri lagi, ternyata sudah berkali-kali mereka jalan. Saya udah nggak bisa percaya dong. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ada? Dari Mbak Nashwa? Sekarang Mbak sudah merasa ikhlas atas sikapnya atau masih ada keganjalan dan nggak terima? Oh, ikhlas ya. Kalau aku sih jujur ya masih kesel banget sama sikapnya. Gak mungkin loh dia hanya temen tapi deket banget tiap hari jalan kemana-mana bareng. Padahal baru ninggalin dia gara-gara pengen fokus ujian. Malah akhirnya kayak gitu. Terus proses belajarmu gimana? Tahu dia selingkuh? Terganggu, Po? Kadang-kadang saya fokus juga, tapi kadang-kadang juga masih kepikiran. Padahal saya tuh udah berusaha untuk nggak mikirin lagi. Dari permasalahan yang telah diutarakan, baiklah dari anggota kelompok ini, apakah ada dari kalian yang ingin memberikan alternatif solusi untuk masalahnya Mbak Owi? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak Hani. Gimana ya, Wi? Diselingkuhin itu memang rasanya set banget. Menurut saya, ketika kamu dalam sebuah hubungan, jangan terlalu berharap aja deh sama seseorang. Karena hal itu juga dijelaskan dalam hadis Imam Syafi'i. Ketika hatimu berharap pada seseorang, maka Allah timpalkan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat menyemburi hati yang berharap selain dia. Maka Allah menghalangi kamu dari ada perkara tersebut agar kamu kembali kepadanya. Mungkin Allah kangen sama kamu yang selalu merindukannya. Makanya dari kejadian itu agar kamu bisa dekat kembali kepadanya. Saya setuju dengan Mbak Ani. Pada dasarnya jodoh itu di tangan Tuhan ya. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah, meminta agar cepat didekatkan dengan dia. Nggak perlu disesali. Toh yakinlah nanti kalau jodoh nggak akan kemana.
Lanjut, siapa lagi? Dari Mbak Nashwa bagaimana? Menurut saya sangat baik karena kamu telah mengakhiri mungkin dia enggak, makanya Allah jadiin dari kamu karena kita sudah tahu bahwa dalam dunia itu ada dua contoh, hidup dan mati, terus hidup dan kematian, dan semuanya ada hukum baliknya. Karena makhluk Allah itu membutuhkan berbeda kecuali Allah. Jika hubungan tidak ada rasa belaga, lebih baiknya tidak usah diteruskan karena dikhawatirkan makin buruk. Toh kita kembali lagi dalam balik lagi dalam dunia. Untuk Mbak Indi bagaimana? Apakah ada masukan? Menurut saya pribadi, jika kita mengalami patah hati, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperingatkan kita sebagai peringatan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah. Kan saran sendiri itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka dari itu, jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran dalam hidup. Dan berhentilah untuk menjalin hubungan yang mudaratnya. Terus dan aja sama Allah, berpikir bahwa ini sebuah teguran dari agar kamu lebih mendekat lagi dengan Allah, dan mungkin Allah ini derajat kamu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian minta doa orang tua juga agar diberikan kemudahan, karena kan ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Karena urusan jodoh itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, dan tulang rusuk tidak akan pernah tertukar. Apabila dia memang jodoh kamu, pasti nanti didapatkan sesulit apapun jalannya. Jika dia bukan jodoh kamu, maka Allah akan menjauhkan, walaupun perasaan kamu itu sudah sangat cinta pada dia. Percayalah, Allah tidak akan mengambil sesuatu yang baik kecuali diganti oleh hal yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Oh, oke ya. Kelihatannya dari semua anggota kelompok telah menyampaikan solusi untuk Mbak Owi ya. Jikalau kalian sudah menyampaikan solusi, dapat saya simpulkan bahwa pendapat dari teman-teman tadi yaitu ketika kamu dalam sebuah hubungan, jangan terlalu berharap sama seseorang. Karena jika hatimu telah berharap dengan seseorang, maka Allah timpakan atas kamu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu itu mengetahui bahwa Allah sangat cemburu. Hati Allah itu sangat cemburu kepada orang yang mencintai selain dia. Lalu maka Allah menghalangi kamu dari perkara-perkara tersebut agar kamu kembali kepadanya. Karena apapun jawaban suatu hubungan nantinya adalah urusan Allah. Jika kamu mencoba mengatasinya dengan banyak waktu, misalkan kamu bermain dengan Mbak Dewi, bermain dengan Mbak Indi, bermain dengan teman-teman yang lainnya, akan cepat lupa gitu kan, akan cepat lupa masalah tersebut. Jadi kamu itu bisa fokus belajar lagi gitu ya. Baiklah, kelihatannya waktu kita sudah menunjukkan lebih ya, hampir mau 30 menit ya. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini, khususnya Mbak Owi, bagaimana?
Saya merasa lega, Bu. Saya lega karena udah ngarahin permasalahan saya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan alternatif solusi-solusi agar bisa saya praktekkan untuk ke depannya. Bagaimana dari anggota yang lain? Alhamdulillah setuju. Senang Bu. Senang ya. Nggak ada unsur keterpaksaan. Alhamdulillah sekarang kegiatan konseling kelompok telah terlaksana. Setelah ini untuk Mbak Owi apa yang ingin dilakukan? Setelah ini ya, Bu. Setelah ini saya lebih baik lagi. Saya ingin berubah, saya sudah tahu mana yang baik. Semoga buat saya berkat bantuan dari Ibu dengan teman-teman semua di konseling kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua. Saya juga minta doanya ya. Ya, selalu akan kami doakan ya agar masalah itu dapat tertuntaskan, dapat terselesaikan. Kamu nggak mikirin masalah itu lagi, dapat lancar belajarnya ya. Udah nggak usah mikirin masalah itu lagi. Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak Owi, semoga diberi kelancaran dalam menghadapi masalah dari yang tadi dialamin. Oke, selanjutnya kegiatan konseling kelompok akan dilanjutkan minggu depan. Minggu depan sesuai jam dan hari yang sama pula. Tetapi masalah berbeda orang lagi ya, berbeda orang lagi yang akan kita selesaikan masalahnya ya. Baiklah, sudah di ujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Google Meet pada malam hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Diawali dengan berdoa, ditutup juga dengan berdoa. Baiklah, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai Al-Fatihah. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.